Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan Allah, pada akhir episode ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan, walaupun ada diantaranya sudah dijawab, tapi lebih mendalamnya dan agar semua juga memahaminya, kita akan terangkan di sini. Yang pertama, kalau nggak salah dari Ananda Humairah, kelas berapa itu? TK. Oh, TK, Humairah TK. Oh, bagus pertanyaannya. Kenapa puasa diwajibkan? Ya. Kenapa ya puasa diwajibkan? Dan apa hikmahnya? Dengar baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Humairah orang beriman gak? Percaya gak kepada Allah? Yakin gak kepada Allah? Siapa yang menciptakan kita semua? Siapa yang menciptakan alam ini semua? Makhluk-makhluk ini semua? Dan untuk apa kita diciptakan? Yang diwajibkan puasa ini adalah orang-orang yang beriman, ya. Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu. Ingat perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ada orang yang gak beriman, gak diperintahkan. Gimana mau diperintahkan? Dia saja gak yakin kok kepada Allah, gak yakin kok kepada malaikat, Rasul Allah, kitab Allah. Nah, yang dipanggil Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu saum, syiyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi orang yang beriman sebelum kita juga sudah diwajibkan puasa. Untuk yang diwajibkan atas kamu, kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa itu tattaqun? Takwa. Kamu sudah beriman kepada Allah dan kamu mengerjakan semua perintah-perintah Allah, itu sudah namanya mukminin wal mutawakkilin. Apa bedanya dengan muslimin? Orang-orang yang berserah diri. Kalau sudah bertawakal kepada Allah, mengikuti perintah-perintah Allah, itu yang dikatakan orang yang muslimin, yang hanya menghambakan diri kepada Allah, bukan kepada dunia, bukan kepada selain daripada Allah. Jadi dia menjalankan segala perintah-perintah Allah. Untuk apa itu takwa? Kenapa harus kita bertakwa kepada Allah?
Ya kalau mau ditempatkan Allah di tempat yang sebaik-baik tempat, yaitu surga Jannatul Na'im nanti. Jadi untuk menambah kita tawakal kepada Allah, ya termasuk saum ini, puasa ini. Ya. Hikmahnya sebagai wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah. Membuat orang merasakan nikmat karena ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat mengendalikan keinginan nafsunya dan sabar dalam menahan diri, dan juga bisa menahan lajunya godaan syaitan. Dan saum juga merupakan suatu rasa iba dan kasihan terhadap yang lain, terhadap kaum miskin. Jadi kalau orang pelit sama temannya, sudah tahu temannya gak punya, itu dia gak punya rasa iba, karena dia gak puasa. Coba kita puasa, kita tahu kalau kita puasa satu hari, malamnya kita makan, kita merasakan bagaimana dengan orang miskin ya. Dia gak punya yang untuk dimakan, gak ada. Mungkin 3 hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan gak makan. Ada cerita kemarin tuh, orang miskin tidak boleh keluar, tidak boleh berusaha di Tangerang, mati nggak makan. Kasihan nggak? Rasa iba nggak? Dan juga puasa membersihkan badan dari hal-hal yang tidak baik, sehingga juga membuat badan sehat. Oke? Humairah sudah bisa terima ya? Kalau belum juga nanti di SD tanya lagi ya. Tahun ini di SD ya Humairah. Yang kedua dari Syarifah, kelas berapa? Kelas 1. Wah, bagus. Yang kelas 5, 4 nggak ada ya. Ini anak-anak yang wah ini calon-calon muslimah salihah. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tetapi hukum tajwidnya belum benar? Kita harus mengetahui, kemarin tadi dijelaskan ya, hukum tajwid itu sesuai dengan pelajarannya itu adalah merupakan disiplin ilmu, sifatnya fardu, tapi bukan fardu ain, adalah fardu kifayah ya. Merupakan kewajiban kolektif, bukan seseorang. Tajwid secara mendalam tidak diharuskan bagi setiap orang, tetapi cukup diwakili oleh beberapa orang. Jadi maksudnya setiap orang itu mempelajarinya ya, dan bersama-sama untuk mempelajari. Jadi kalau hukum tajwid itu, yang dikatakan tajwid itu adalah membaguskan, menyempurnakan bacaan ya. Seperti yang diterangkan kemarin, kadang-kadang orang dengan enaknya irama lagunya, tajwidnya nggak benar ya. Jadi irama harus mengikuti tajwid. Jadi contoh ada didengar tuh
ha ya mati sambut mim him kasrah, ya mati sambut. Kalau ya mati kasrah ya, itu berapa alif? 1 alif sampai 1,5 alif, itu dalam tajwid. Tapi kadang saking iramanya mau dienakkan, Bismillahirrahmanirrahim, untung aja nafasnya nggak putus. Itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan seperti klakson mobil panjang-panjang kayak gitu. Jadi itu yang dikatakan tajwid. Bagus jadi tidak bagus. Mungkin bagus dengan suaranya, tapi tidak bagus dengan tajwidnya. Tapi biarlah orang kayak gitu, sebodoh. Ya, jadi itu kalau Syarifah belum mempelajari tajwid, ya, nih buku tajwid yang kalian pelajari, ini yang dari kakek, ya, ini yang dari buku, ya. Nanti siapa yang belajar Jan Terawid siapa? Bu tajwid siapa yang ngajarin? Bu Dewi, ya, tanyain nanti. Yang ketiga kalau nggak salah Umairah udah tadi ya. Zidan. Nah, di negara Indonesia puasanya 14 jam, siapa bilang? Coba hitung baik-baik. Jam 5 ya kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Iya, 13 jam. Bagus tuh. Memang dalam satu hadis katakan paling lama 13 jam. Ya. Ya, 13 jam. Pertanyaannya, bagaimana negara lain? Nah, ini pengalaman kakek waktu belayar dulu. Pernah waktu saum di Cina, matahari terbitnya jam 2 malam, terbenamnya jam setengah 10 malam. Hari pertama, hari kedua dirasakan, mulai rasa sakit. Karena jam 2 sudah, jam setengah 2 sudah puasa, nanti bukanya jam setengah 10 malam. Nah, baru dapat bahwa itu hanya 13 jam. Di mana kita mendahulinya? Itu kan ada waktu Maret, April, Mei, Juni, Juli, itu siang terlalu lama di utara, malam siang terlalu lama, malam sedikit. Jadi kita hitung per 13 jam saja, ya, mendahulunya, ya. Jadi sering-sering kita bukan melihat, memang dalam ayat itu waktu fajar menyingsing, waktu matahari terbenam. Nah, kalau di utara lagi nggak ada malam. Seperti kalau musim panas di negara di daerah Arktik, nggak ada malamnya. Kapan fajarnya? Ya. Itu ada ketentuan 13 jam, 13,5 jam. Berapa pahala sangat ngaji di bulan Ramadan? Zidan, mau pahalanya berapa?
Jangan dihitung-hitung pahalanya, kewajiban yang dilaksanakan. Pahala itu urusan Allah. Nah, kalau ngaji banyak-banyak di bulan Ramadan, kalau Allah nggak kasih pahala, mau marah sama Allah. Bukan pahalanya. Sebagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah, sebagaimana kita menghambakan diri kepada Allah, menjalankan perintah, yakinlah. Nah, itu keimanan bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau dijanjikan pahalanya berlipat ganda, ya udah yakin di situ. Tapi tidak bisa ada hitungannya, ya. Yang itunya apa? Surga. Dan kalau orang banyak pahala masuk surga, itu urusan Allah. Yang penting kita manusia ini menjalankan perintahnya, ya kan? Menjauhi segala larangannya. Maka itu ada seorang wanita sufi mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu dikarenakan ingin masuk surga, ya, maka jauhkanlah surga dariku. Ini para sufi, bukan doanya Rasul atau sahabat. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut masuk neraka, jadikanlah neraka tempatku. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu semata-mata lillah, hanya karena menjalankan perintahmu, aku berserah diri kepada Engkau. Itu yang benar dicari. Ya, banyak pahalanya, banyak aja lah ya. Jadi kalau berbuat dosa, kalau berbuat kesalahan, menyalahi aturan Allah, banyak juga dosanya, berlipat ganda. Oke. Siapa lagi? Sudah siapa tadi? Sarifah, Umairah, Zidan. Nafla, apa hukumnya jika berpuasa wajib tidak melaksanakan sholat? Maka itu nafla itu sholat. Sholat. Yang gak sholat itu siapa? Yang diwajibkan orang sholat itu siapa? Kemarin sudah dibicarakan, ya? Siapa-siapa orang yang diwajibkan sholat? Syarat sah puasa adalah orang Islam. Kalau orang enggak sholat, dia tidak Islam. Karena sholat adalah tiang agama, tiangnya Islam, rukun Islam yang kedua dari syahadatain. Kalau orang tidak sholat, ibadahnya juga nggak diterima yang lain. Rasulullah mengatakan, ya, kalau sholatnya bagus, maka baguslah semua amalnya. Kalau sholatnya nggak bagus, maka nggak baguslah semua amalnya. Jadi kalau dia nggak sholat, ya nggak ada puasanya. Ya, itu puasa mungkin karena ikut-ikutan. Yang kedua mungkin ingin mendapatkan iftar atau bukaan yang bagus-bagus. Yang ketiga mungkin juga menunjukkan nanti dia kalau biar dikasih zakat fitrah, ya, itu namanya puasa main-main. Jadi kunci yang pertama dari terangkan kemarin bahwa rukun Islam itu ada 5. Pondasinya adalah syahadatain. Tiangnya adalah apa? Sholat. Atapnya puasa. Dindingnya zakat. Nah, kalau mau pakai di dalamnya itu mau tempat tidur yang enak, kursi yang enak, kalau di rumah itu haji. Kalau mampu pergi haji, lengkap semuanya itu, bangunnya itu sudah bagus.
Oke. Apakah amalan yang kedua? Apakah amalan terbaik di bulan Ramadan? Beramal soleh. Yang pertama apa? Banyak membaca Al-Quran. Salatul lail, salat malam, tarawih. Ya. Ya. Meninggalkan segala yang batil-batil, berantem sama ayunya, melawan orang tua, ditinggalkan. Namanya juga menahan diri, puasa. Jadi sabar kayak kakek gitu ya. Jangan kayak Bu Ica ya. Sabar. Oke. Jadi banyak baca Al-Quran, banyak bersedekah, banyak. Bila perlu antarin tuh kakek itu untuk bukaan, itu sedekah ya. Bilang sama abinya. Oke. Apalagi di bulan-bulan akhir, 10 hari akhir Ramadan, banyak minta kepada Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca, pasti naflah mendapatkannya itu. Nafsulah orang yang baik, dan pasti kebaikannya itu ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, 3, 4. Nih Abia nih. Abia ini minta kucing dia nih. Kenapa kita puasa di bulan Ramadan, bukan di bulan yang lain? Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Ya Abia ya, Ramadan itu artinya panas. Jadi memang dicari oleh Allah di bulan Ramadan itu panas. Panasnya bukan iklim saja, suasana hati juga panas. Segalanya panas. Apalagi kalau makan Abia makan nasi panas, jadi panas. Ya. Jadi diwajibkan di bulan Ramadan itu untuk berpuasa di bulan yang panas. Itu wajibnya. Di bulan-bulan lain ada puasanya. Puasa Senin Kemis, puasa Asyura, puasa apa lagi? Yaumil Bid. Ya Bia. Coba lihat, suruh Uminya buka Al-Quran 184 dengan 185. Ya, jelas. Wawa, apa itu puasa saum ikhlas? Ini bukan Wawa yang nanya nih, ini pas emaknya nih. Ini yang nanya nih. Wawa nggak tahu gitu. Puasa ikhlas. Apa yang dikatakan ikhlas? Yang dikatakan ikhlas itu tidak ada apa ya? Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Ikhlas itu adalah semata-mata dia melaksanakannya karena perintah Allah. Yang akan mendapatkan diharapkannya itu hanya balasan dari Allah. Itu yang dikatakan ikhlas. Ya. Ada nggak orang puasa yang nggak ikhlas? Ada, seperti Bawa nggak ikhlas. Kenapa? Mungkin karena baru anak kecil, baru belajar, disuruh apa? Bundanya, suruh ayahnya. Yang dikatakan ikhlas adalah yang datang dari hati sanubari sendiri, datang dari hati sendiri, hanya takut karena Allah. Kalau orang puasa takut karena mertua, takut karena istri, suami, takut karena malu sama orang, itu enggak ikhlas. Itu enggak ikhlas contohnya.
Yang ikhlas itu benar-benar datang dari hatinya, menjalankan perintah Allah, ya, dan mengharapkan balasan hanya dari Allah. Itu. Jangan puasa supaya bisa berbuka sama orang lain makan yang enak-enak, bukan gitu. Enggak. Itu yang puasa saum ikhlas. Ini enggak mungkin lah tulisan wawanya, itu tulisan bundanya. Ya itu saja, mudah-mudahan jawaban-jawaban yang kakek berikan ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi kalian. Ini yang dapat sertifikatnya cuma 6 orang ini aja. Yang lain nggak belajar ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti dipilih nih. Di antara pertanyaannya siapa yang juara 1, ya. Hadiahnya minta sama Bu Ica, ya. Itu saja. Semoga kalian sehat semua dan dapat menjalankan ibadah saum sampai akhir. Bagi anak kelas taktu, siapa yang TK tadi apa? Sarifah ya? Umairah. Kalau belum bisa sampai 1 hari, belajar setengah hari aja dulu ya, jangan dipaksakan. Kalau sakit boleh berbuka, belajar tuh. Yang lain seperti siapa nih? Zidan nggak boleh, harus puasa. Naflah kalau nggak ada halangan harus puasa, wajib. Nah, Abia, Wawa, ya itu setengah hari dulu, coba usahakan. Itu saja. Guru-guru, kakek mendoakan kalian semua semoga menjadi anak yang soleh dan solehah dan bisa mempelajari semua agama Islam ini dengan baik dan selamat menjalankan dan menunaikan ibadah saum Ramadan dan selamat menghadapi hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.